Hai teman YouTube, pernah nggak kalian dilarang makan micin biar nggak bodoh? Kalau pernah, selamat kalian adalah korban mitos. Nyatanya micin punya manfaat dan sejarah yang mind-blowing. Yuk kita bahas bareng, kenapa ada micin di dunia? Jadi, monosodium glutamat atau MSG ditemukan oleh profesor kimia Jepang bernama Kikunai Ikeda pada 1908. Pada awalnya, ia membuat kaldu dari rumput laut konbu. Pas dicoba, kok gurih dan enak. Akhirnya, ia terus mengembangkan penemuannya itu. Pada akhirnya, di tahun 1909, Ikeda memutuskan untuk produksi MSG sebagai penyedap rasa, supaya dunia tahu dengan penemuannya ini. Ikeda bekerja sama dengan perusahaan Ajinomoto dalam menjalankan produksi MSG. Nah, proses pembuatan MSG sendiri, pertama melalui tahap fermentasi bahan alami yang mengandung karbohidrat. Contohnya sekarang yang banyak diproduksi dari jagung, singkong, tebu, lalu diberi bakteri, Corynebacterium glutamicum untuk mengubah gula menjadi asam glutamat. Setelah itu, MSG dimurnikan melalui filtrasi dan pemanasan. Selanjutnya masuk ke tahap netralisasi dengan dicampurkan natrium hidroksida lalu didinginkan dan dikristalkan. Ternyata pemasaran MSG pada saat pertama kali diluncurkan cepat viral di Jepang, Korea, dan Tiongkok, lalu menyebar di Amerika, Eropa, negara Barat, dan negara Asia lainnya. Nah, proses pemasaran ini tidak melalui jual beli, tapi melalui kejadian perang. Jadi, pada Perang Dunia Kedua tentara Amerika ini nyicipin masakan Jepang dan Tiongkok, mereka sadar, kok lebih enak rasanya daripada makanan di negaraku. Dari situlah mereka tahu makanan tersebut memakai MSG. Setelah pulang ke negaranya, diceritakanlah pengalamannya. Aku kemarin makan enak, ternyata pakai micin rasanya sedap, enak, mantap. Nah, dari situlah MSG terkenal di negara-negara barat. Setelah populer, ada fakta mind-blowing dan gebrakan dari MSG. Fakta apakah itu? Jadi, pada tahun 1969, si MSG ini kena fitnah atau tuduhan negatif yang membuat merosotnya pemasaran MSG. Ceritanya, tahun 1969, ada dokter bernama Robert Homan Kwok menulis surat jurnal medis The New England Journal of Medicine. Dalam suratnya ia menceritakan setelah makan di restoran Cina di Amerika, dia merasa pusing, lemas, dan jantung berdebar. Ia menuding penyebabnya adalah MSG. Nah, setelah itu, berita buruk MSG menyebar dan dicap berbahaya. Mereka menyebut gejala yang disebabkan MSG dengan istilah Chinese Restaurant Syndrome. Akibatnya, banyak negara yang udah gak mau pakai MSG. Bahkan restoran-restoran banyak ngasih label no MSG, MSG free, dan kasiannya restoran Cina di negara lain menjadi sasaran diskriminasi. Setelah kontroversi itu, banyak sekali penelitian tentang MSG. Hingga di tahun 2000, FDA, Food and Drug Administration, WHO, World Health Organization, dan EFSA, European Food Safety Authority, menyatakan bahwa MSG aman dan mengakui MSG sebagai rasa kelima selain manis, asin, pahit, asam, yang memiliki rasa umami dari bahan alami. Usut punya usut, si Robert yang nulis jurnal tadi mengalami gejala tersebut nggak hanya karena makan micin aja, tapi dia juga minum alkohol dan konsumsi garam yang berlebihan. MSG aman digunakan dengan takaran yang pas. Akan ada pengaruh pusing dan panas jika mengonsumsi berlebihan, dan itu hanya di sebagian orang saja. Jadi, stop bilang makan micin bisa bodoh ya. Tentara dan ilmuwan aja, makan micin tetap pintar kok. Di dunia ini tidak ada pintar dan bodoh. Adanya orang malas dan orang yang suka cari tahu fakta sebenarnya. Yuk tonton terus video di channel ini supaya upgrade pengetahuanmu. Silahkan komen kalau kalian mau request atau beradu argumen. See you next video, bye-bye.